I want to know where I can go when you're not around, when I'm feeling down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube saya, Mutia Huwaida. Sebelumnya yang belum subscribe, tolong subscribe ya, dukung saya. Like and comment serta share ke teman-teman kalian. Kali ini kita akan membahas tentang apresiasi prosa, cerita pendek, fiksi mini, cerita bersambung, dan cerita anak. Yang pertama ada cerpen atau cerita pendek. Adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya fiksi yang lebih panjang seperti novel. Adapun di ciri cerpen, yaitu alurnya lebih sederhana, tokohnya hanya sedikit, latar hanya dilukiskan sesaat, dan dalam lingkup yang relatif terbatas. Terdiri atas 3 halaman sampai 10 halaman, habis dibaca dalam kali duduk, hanya ada satu plot atau alur, watak dan tokoh diterangkan atau diceritakan secara singkat, dan banyaknya tokoh terbatas atau kurang. Selanjutnya ada unsur cerpen. Unsur cerpen terbagi menjadi 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerita yang terdapat di dalam cerita itu sendiri. Adapun macam-macamnya, yaitu tema, alur atau plot, tokoh. Tokoh ini terbagi menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Selanjutnya ada penokohan, ada latar, ada sudut pandang, dan ada anak. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang tidak secara langsung melekat dan membangun cerita yang berasal dari luar. Unsurnya adalah latar belakang kehidupan pengarang, kondisi zaman saat karya sastra itu diciptakan, dan fungsi cerpen. Selanjutnya ada fiksi mini. Pengertian fiksi mini adalah cerita rekaan atau hayalan yang berukuran kecil, sedikit, atau pendek. Sedangkan secara umum adalah karya fiksi yang singkat, bahkan lebih ringkas daripada cerita pendek. Fiksi mini biasanya lebih terfokuskan pada tema dan alur cerita yang sudah mencakup gambaran awal, konflik, dan penyesuaian. Kedua, ada ciri-ciri fiksi mini. Yang pertama ada ceritanya singkat, bahkan lebih singkat daripada cerpen. Jumlah kata terbatas, berkisar 250 sampai 1000 kata. Bersifat imajinatif dan memiliki pemilihan kata yang tidak bertele-tele. Tips untuk membuat fiksi mini yaitu menentukan tema, fokus pada inti cerita, mulai menulis, dan editing. Selanjutnya ada cerita bersambung. Pengertian cerita bersambung menurut Panuti Sujiman 1986, 13 adalah cerita rekaan yang dimuat sebagian demi sebagian secara berturut-turut dalam surat kabar atau majalah yang berisi tegangan-tegangan atau intrik-intrik yang seakan-akan tidak ada habisnya yang dimanfaatkan untuk memenggal cerita. Yang keempat ada cerita anak. Pengertian dari cerita anak menurut Lianto 2005-217, cerita anak merupakan karya sastra anak berupa prosa mengisahkan peristiwa atau pengalaman yang berdasarkan urutan waktu benar dialami seorang atau dapat berupa imajinasi mengisahkan dunia anak-anak. Adapun unsur-unsur cerita anak yaitu terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, yaitu tokoh, latar, alur, tema, sudut pandang, moral, dan style. Jenis-jenis cerita anak ada 4, yaitu cerita jenaka, fable, legenda, dan mite. Yang pertama ada cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita yang menghibur serta mampu membuat pembaca ataupun pendengarnya tertawa. Fable merupakan cerita tentang dunia binatang yang memiliki nilai moral dan budi pekerti. Yang ketiga ada legenda, merupakan cerita prosa rakyat yang dianggap atau dipercaya sebagai cerita suatu kejadian yang benar terjadi oleh yang mempunyai cerita. Yang keempat ada mite, merupakan cerita prosa rakyat yang tokohnya makhluk setengah dewa atau para dewa dan terjadi di dunia yang lain di masa lampau. Manfaat cerita anak ada 3, yaitu melatih kemampuan bahasa anak,
menumbuhkan kreativitas anak, dan meningkatkan kecerdasan anak. Sekian dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.